Sadar itu penting. Ada beberapa orang Kristen ibadah tapi nggak sadar bahwa kita berada di lingkungan di mana iblis selalu mencari celah untuk menghancurkanmu. Catat baik-baik. Iblis akan selalu mencari celah untuk merusak hidupmu, untuk merusak pekerjaanmu, untuk merusak berkat Tuhan yang ada di dalam dirimu. Makanya Alkitab mencatat sadar. Kalau nggak sadar jadi bulan-bulanan. Semua diberkati, amin. Saya akan lanjutkan sedikit mengenai lawanmu berjalan keliling mencari orang yang dapat ditelan. Ini sebuah kalimat yang akan menyadarkan kita. Silakan ditampilkan dalam 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Saya akan terangkan dengan singkat supaya Bapak Ibu, Saudara dan saya benar-benar mengetahui bahwa hidup kita tanpa Tuhan selalu terancam. Hidup kita tanpa Tuhan selalu diincar oleh kuasa kegelapan. Hidup kita tanpa Tuhan akan selalu diintimidasi oleh kegelapan. Bukan Tuhan yang mengintimidasimu, bukan Tuhan yang menghancurkanmu, bukan Tuhan yang merusakmu, tetapi dari ayat ini kita belajar ada iblis yang selalu mengejarmu. Tapi banyak orang gak sadar, makanya Alkitab mencatat yang pertama, sadar. Sadar itu penting. Ada beberapa orang Kristen ibadah tapi gak sadar bahwa kita berada di lingkungan di mana iblis selalu mencari celah untuk menghancurkanmu. Catat baik-baik. Iblis akan selalu mencari celah untuk merusak hidupmu, untuk merusak pekerjaanmu, untuk merusak berkat Tuhan yang ada di dalam dirimu. Makanya Alkitab mencatat sadar. Kalau nggak sadar jadi bulan-bulanan. Ada beberapa orang Kristen memang nggak sadar bahwa dia sudah mulai membuka pintu gerbang masuknya kuasa kegelapan untuk menelan hidupnya. Memang kalau engkau sudah percaya Yesus, iblis nggak bisa menelanmu secara langsung, tapi dia berusaha menghancurkanmu pelan-pelan supaya engkau sampai mengutuk Allah. Kalau sudah engkau sampai mengutuk Allah, sayonara, selamat tinggal dunia. Engkau akan kembali kepada kehidupan yang kekal atau kepada kematian yang kekal. Makanya di sini diingatkan sadar dan berjaga-jaga. Nggak cukup sadar, tapi yang paling utama sadar dulu. Kalau sudah sadar diri, barulah bisa berjaga-jaga. Kalau sudah sadar kita menjauh dari Tuhan, kalau kita sudah sadar hubungan kita dengan Tuhan sudah mulai ada jarak, barulah kita bisa berjaga-jaga untuk kembali kepada Tuhan. Tapi kadang orang Kristen nggak menyadari ini. Salah satu contoh Ayub. Bukankah Ayub terus dicobai sampai istrinya ngomong, udah kamu kutuk aja Allahmu itu, kamu kutuki aja Tuhanmu itu. Karena memang itu tujuan iblis. Tujuan iblis di dalam hidupmu agar engkau mengutuk Allah dan engkau jauh dari Allah. Dan saat engkau jauh dari Allah, di situ hidupmu akan dihancurkan. Lihat Ayub begitu menderita, anaknya mati semua, istrinya meninggalkan dia, hartanya habis, dia penyakitan yang gak bisa disembuhkan, gatalnya sampai beling pun gak bisa menghilangkannya. Tapi dia pegang teguh, tidak mau mengutuk Allah. Saat dia tidak mau mengutuk Allah, dia memperoleh kekuatan. Dan saat dia memperoleh kekuatan, dia mengalami kemenangan. Dan saat dia mengalami kemenangan, dia memperoleh pelipat gandaan supranatural dari Allah. Amin. Makanya di sini katakan lawanmu si iblis. Artinya di sini iblis terus melawanmu. Makanya kata kunci sadar dan berjaga-jaga. Bagaimana berjaga-jaga? Jaga hubunganmu dengan Tuhan. Jaga hubungan pribadimu dengan Tuhan. Berjaga-jaga. Alkitab mencatat ketika malam hari Yesus hendak disalibkan, malamnya dia berdoa lalu meninggalkan murid-murid, dia naik ke bukit lalu di sana berdoa.
Setelah Yesus kembali, dia mendapati murid-muridnya sedang tidur. Yesus berkata seperti ini, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Berapa banyak kita mengeluh berjam-jam, tapi tidak pernah berjaga-jaga berjam-jam. Berapa banyak kita mengeluh setiap hari dalam hidup kita. Bangun tidur mengeluh, mau tidur mengeluh, siang hari mengeluh, tapi tidak berjaga-jaga dalam hidupnya, tidak menjaga hubungannya dengan Tuhan. Kadang-kadang lebih takut dan lebih menjaga hubungan dengan manusia daripada menjaga hubungan dengan Tuhan. Lebih takut kehilangan komunitas di dunia ini daripada kehilangan hubungan dengan Tuhan. Lalu apa konsekuensinya? Konsekuensinya engkau ditelan oleh musuhmu, ditelan oleh kuasa kegelapan. Kalau engkau sudah mulai sadar dan engkau berjaga-jaga, dipastikan engkau tidak akan pernah bisa ditelan oleh singa yang mengaum-ngaum. Coba perhatikan nanti di YouTube, kalau singa mau menerkam musuhnya, pernah nggak dia mengaum? Nggak pernah. Dia akan diam. Nggak pernah mengaum-ngaum untuk mencari musuh. Dia akan diam lalu menerkam. Terus kenapa kita mencatat iblis mengaum-ngaum? Tahu tidak bahwa sebenarnya kuasa iblis itu sudah dihancurkan. Dia nggak punya kuasa lagi. Makanya kita mencatat, hai maut, di manakah sengatmu? Iblis nggak punya power lagi. Iblis nggak punya kuasa lagi selain mengintimidasi dirimu. Ketika engkau melakukan sebuah kesalahan, iblis akan mengintimidasi dan berkata, di mana Tuhanmu? Ketika engkau hidup dalam dosa, hidup dalam kejahatan, jatuh dalam permasalahan, iblis akan berkata, di mana Tuhanmu? Dan saat engkau percaya auman daripada setan, intimidasi daripada setan, engkau akan mengutuki Allah. Dan saat engkau mengutuki Allah, hidupmu tidak ada artinya lagi. Sering saya katakan, yang butuh pengampunan siapa? Orang berdosa. Yang butuh kesembuhan siapa? Orang yang sakit. Yang butuh pengampunan siapa? Orang yang melakukan kejahatan. Tapi kenapa ketika kita sakit kita mengutuki Tuhan, menjauhi Tuhan? Kenapa ketika kita berdosa kita menyalahkan Tuhan, bukan mendekat kepada Tuhan? Harusnya saat engkau berdosa engkau mendekat kepada Tuhan. Harusnya saat engkau sakit engkau mendekat kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Amin. Sama katakan, hanya Tuhan yang bisa menolongku. Gak ada yang lain. Hanya Tuhan yang bisa membebaskanmu. Maka saat engkau mulai jatuh dalam sebuah ketidakbenaran menurut firman Tuhan, mulai katakan, Tuhan ampuni aku datang kepadamu dan aku tidak mau menjauh darimu. Tapi banyak orang Kristen terbalik. Saat jatuh, saat down malah jauh dari Tuhan. Orang kuat tidak akan pernah butuh topangan. Orang yang butuh topangan adalah orang yang lemah. Dan kita semua kategori orang-orang lemah tanpa Tuhan. Amin. Maka kita membutuhkan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi tidak semua orang bisa ditelan. Orang yang bisa ditelan hanya orang yang tidak sadar dirinya. Orang yang bisa ditelan adalah orang-orang yang tidak mau berjaga-jaga atas diri. Maka mulai hari ini sadar bahwa engkau tidak bisa tanpa Tuhan. Amin. Berjaga-jaga dalam hidupmu. Pertanyaannya, apa solusinya Pak Pendeta? Bagaimana sadar itu? Bagaimana berjaga-jaga itu? Mari kita mundur. Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-6. Ini salah satu cara untuk membuat engkau berjaga-jaga dalam hidupmu. Karena itu, sama-sama 1, 2, 3 ya. Rendahkanlah dirimu di bawah supaya, oke, hanya jemaat saja baca yang kuat. 1, 2, 3 ya. Saya pernah katakan kepada seorang ibu seminggu yang lalu telepon, suami saya Pak Pendeta begini, saya hampir begini, putus asa. Dia cerita tentang kehidupan rumah tangganya. Lalu saya bilang, tahu tidak, ibu tanpa menyadari sudah menolong Tuhan. Hah? Dia bingung. Tanpa engkau sadari, engkau sudah menolong Tuhan.
Kok bisa menolong Tuhan, Pak Pendeta? Yang seharusnya Tuhan yang menolong rumah tanggamu, tetapi engkau ambil alih tugas Tuhan, engkau pikirkan sendiri dan engkau kerjakan sendiri. Bukankah itu menolong Tuhan? Harusnya Tuhan yang menolong. Tapi banyak orang Kristen gak menyadari hal itu, karena terlalu memikirkan 100%, memikirkan sepenuhnya, sehingga tidak ada ruang bagi waktu untuk bekerja. Tapi hari ini Tuhan sudah katakan, hari ini rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Salah satu syarat agar engkau tidak bisa ditelan oleh kuasa kegelapan, rendahkan dirimu. Banyak orang tidak sadar meninggikan dirinya, banyak orang tidak sadar menyombongkan dirinya di hadapan Tuhan. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-10 dan 11. Sama-sama kita baca. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti daripada pekerjaannya. Saya terangkan hari ini, Tuhan sendiri menghormati hari Sabat. Tuhan sendiri menghormati yang namanya hari perhentian. Lihat, sebab barang siapa telah masuk ke perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Sama seperti Tuhan yang berhenti dari pekerjaannya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam bekerja. Hari ketujuh dia berhenti. Ada masa di mana Tuhan mengkhususkan dirinya pada hari perhentian. Pertanyaannya, berapa banyak zaman sekarang orang Kristen tidak menghormati hari perhentian, menganggap bahwa hari perhentian itu hari yang biasa, menganggap bahwa hari perhentian itu sesuatu yang dilakukan turun-temurun, dan sesuatu yang dilakukan minimal 4 kali sebulan. Ya nggak apa-apa lah 3 kali, 1 kali nggak apa-apa lah, nggak ibadah. Hari ini saya katakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan menghormati hari perhentian. Kadang-kadang banyak orang yang sombong kan? Tidak, sombongnya jangan negatif ya. Saya mau menerangkan hari ini, artinya ada kesombongan yang tidak disadari saat mulai tidak peduli dengan hari perhentian. Maka selalu saya sarankan, kalau bisa jangan bekerja pada saat hari perhentian, kalau bisa. Tapi kalau memang pekerjaanmu menuntut untuk bekerja, utamakan dulu ibadah. Kalau memang tidak bisa dihentikan, utamakan hari perhentian, baru kerjakan pekerjaanmu. Banyak orang berkata, ya nggak apa-apa lah sesekali. Tuhan tidak pernah tidak menghormati hari perhentian. Ini yang saya katakan tadi, lawan musuh iblis mengaung-ngaung mencari siapa yang dapat ditelan. Orang-orang yang tidak berjaga-jaga, baik melalui doa pribadi, baik melalui mengutamakan hari perhentian, akan ditelan oleh kuasa kegelapan. Saat ditelan, mulai mengutuki Tuhan. Saat diintimidasi oleh kuasa kegelapan, mulai menyalahkan Tuhan, dan mulai menyalahkan orang-orang di sekitar, gara-gara suami, gara-gara istri, gara-gara teman, gara-gara sahabat, gara-gara ini. Kalau mau menyalahkan, kalau engkau ingin menyalahkan sesuatu atau menyalahkan katakanlah seseorang atas kejadian yang kau alami, jangan pernah cari orang lain. Yang pertama, salahkan dirimu karena engkau tidak berjaga-jaga. Yang kedua, salahkan iblis. Jangan salahkan Tuhan. Amin. Tapi berapa banyak orang lebih mengenal orang lain, lebih menyadari dosa orang lain daripada menyadari dosa dirinya sendiri. Hormati hari perhentian. Terus ayat yang ke-11, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, 1, 2, 3 ya. Karena itu baiklah kita berusaha. Di sini ada kata berusaha. Akan ada daging yang mengajakmu untuk tidak menikmati hari perhentian. Ingat itu. Baik itu pekerjaan, baik itu kolega, baik itu teman bisnis, baik itu
komunitas, akan ada sesuatu yang mengajakmu untuk tidak masuk dalam perhentian. Termasuk masalah, termasuk suasana hati. Berapa banyak orang Kristen kalau lagi senang, lagi semangat, bangunnya cepat, mandinya cepat, perginya ibadah cepat. Tapi kalau lagi ada masalah nggak peduli. Mau ibadah nggak apa-apa, nggak ada gunanya ibadah, nggak berguna ibadah. Buktinya masalahku nggak selesai. Makanya saya katakan hari ini, kalau engkau ingin mencari orang yang menurutmu bertanggung jawab atas masalahmu, yang pertama adalah dirimu sendiri, karena engkau tidak berjaga-jaga. Yang kedua, setan. Selalu saya katakan, apa yang engkau alami, apa yang engkau hadapi hari ini, masalah tentunya yang engkau hadapi, itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Pastikan itu. Masalah yang kau alami hari ini itu tidak ada hubungannya dengan Tuhan, maka jangan salahkan Tuhan. Tetapi masalah yang kau alami bisa Tuhan pakai untuk mengubah hidup kita naik ke level yang lebih tinggi. Tuhan bisa pakai. Saya selalu suka menceritakan tentang kejadian di Mesir dan di padang gurun. Mesir dengan padang gurun itu nggak terlalu jauh. Kalaupun jalan kaki paling 1 minggu kurang lebih, maksimal 1 bulan. Lah terus kenapa 40 tahun bangsa Israel? Kenapa? Tahu nggak? Karena kesombongan bangsa Israel, keegoisan bangsa Israel, yang selalu menyalahkan Musa dan menyalahkan Tuhan. Ketika tidak ada makanan, Tuhan disalahkan. Ketika tidak ada minuman, Tuhan disalahkan. Ketika tidak ada berkat, Tuhan disalahkan. Tapi sebenarnya mereka nggak menyadari. Baca di Alkitab, mereka 40 tahun di padang gurun nggak pernah beli baju. Baca di Alkitab, 40 tahun nggak pernah beli baju. Siapa di sini 5 tahun nggak pernah beli baju? Bajunya itu aja. Tapi orang Israel 40 tahun bajunya nggak buruk. Ada loh di Alkitab. Harusnya mereka menyadari itu berkat yang luar biasa, tapi mereka sombong. Ayo, harusnya kita menyadari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita bisa bernapas dengan leluasa. Kita bisa makan walaupun mungkin makanan kita sederhana. Kita bisa minum walaupun minuman kita nggak punya merek seperti orang lain. Kita hanya minum yang biasa. Tapi berapa banyak orang tidak menyadari bahwa itu sesuatu berkat dari Tuhan, sehingga tidak peduli dengan hari perhentian. Tetapi ketika ditelan oleh kuasa kegelapan, mulai bersungut-sungut dan menyalahkan Tuhan. Begitulah bangsa Israel. Mereka nggak sadar. Bahkan Alkitab mencatat yang tua-tua. Tahu tidak Bapak Ibu Saudaraku, mereka diperbudak di Mesir. Tahu diperbudak, dicambuk, disiksa. Orang yang tertekan jiwanya pasti kesehatannya terganggu, itu udah pasti. Orang yang tertekan dalam pekerjaan pasti kesehatannya terganggu. Makanya kalau kerja terus dimaki-maki, terus ditekan, terus dituntut, itu jiwanya terganggu, maka akan sakit. Minimal migrain. Dan itu yang dialami oleh bangsa Israel selama di Mesir, bahkan dicambuk. Harusnya tubuh mereka lemah. Ketika mereka keluar dari gerbang Mesir, maksud saya, keluar dari gerbang Mesir, yang tadinya bungkuk, yang tadinya disiksa, yang tadinya jiwanya tertekan, mereka dibebaskan. Jika engkau ingin melihat hidupmu dibebaskan dari tekanan, dari perbudakan setan, melangkah keluar menuju perjanjian Tuhan Yesus. Amin. Ayo keluar dari zona nyaman. Yang menganggap ibadah biasa-biasa, keluar dari sana. Yang menganggap hari perhentian itu adalah sebuah seremonial, hanya sebuah turun-temurun, keluar dari sana. Hormati. Engkau harus seperti mendapat sesuatu yang besar ketika ingin berhadapan dengan Tuhan dalam rumahnya. Haleluya. Saya pernah mengalami seperti itu, dan saya sampai sekarang belajar untuk membangunnya. Ketika saya di Medan, Bapak Ibu Saudaraku, saya udah pernah saksikan ini. Kalau hari Jumat itu hati saya udah bahagia. Karena hari Jumat malam udah ada persekutuan doa, penyembahan. Saya lebih suka Jumat malam, kenapa? Karena Jumat malam itu khotbahnya hanya setengah jam, tapi penyembahannya sampai 2 jam. Saya senang sekali di sana.
Ibadah raya juga senang. Saking senangnya, saya cari uang yang terbaru. Kalau agak-agak lecet itu saya setrika. Saking persiapannya yang terbaik kepada Tuhan. Saya lakukan itu berulang-ulang, Nggak harus seperti itu, memang ini cuma pengalaman ya, cuma pengalaman. Jangan nanti semua pulang dari sini cari setrika semua kan, setrika. Ini hanya pengalaman saya tentang Tuhan. Boleh ditiru, boleh enggak. Pengalaman seseorang mencintai Tuhan berbeda-beda, amin. Tapi saya kasih tahu pengalaman saya bagaimana menyambut hari perhentian itu. Saya suka citanya besar sekali. Besar sekali. Tapi banyak orang zaman sekarang tidak peduli dengan hari perhentian. Tapi suatu saat engkau akan mengerti apa yang saya sampaikan di kemudian hari. Bahwa hari perhentian itu, hari memuliakan Tuhan, ibadah itu dalam hari Minggu itu sangat-sangat disenangi oleh Tuhan. Kenapa? Karena 6 hari engkau bekerja, hatimu sudah sama pekerjaanmu. Tapi ketika 1 hari engkau mengasingkan dirimu dan memberi hatimu sepenuhnya kepada Tuhan, itu yang disenangi Tuhan. Itu yang dicintai Tuhan. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Di sini berbicara ketaatan. Syarat yang kedua, selain merendahkan hati, merendahkan diri, tidak sombong, supaya tidak ditelan oleh kuasa kegelapan. Yang kedua, memperhatikan hari perhentian, memperhatikan sabat atau memperhatikan ibadah. Dan yang ketiga, taat. Saya sudah katakan tadi malam, tidak ada yang lebih lembut daripada Musa. Satu-satunya manusia yang pernah seolah-olah menasihati Tuhan hanya Musa. Ketika Tuhan murka sama bangsa Israel, akan kuhabisi semua mereka. Mereka itu manusia yang tegar tengguk, kata Tuhan. Tetapi kamu Musa, akan saya buat bangsa yang besar. Datang Musa sama Tuhan. Tuhan, apa nanti kata orang Mesir kalau engkau matikan semua orang Israel ini? Nanti orang Mesir ngomong seperti ini, dibawanya keluar bangsa Mesir supaya bisa dimatikannya di padang gurun. Baru lembutlah hati Tuhan. Hanya Musa loh yang berani ngomong sama Tuhan begitu. Tapi apa yang terjadi? Hanya karena satu ketidaktaatan. Hanya karena satu ketidaktaatan, Musa tidak jadi masuk ke tanah perjanjian. Apa ketaatan Musa? Kecil sekali. Ketika mereka sudah tiba di perbatasan, bangsa Israel bersungut-sungut karena tidak ada air. Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, perintahkan supaya batu itu mengeluarkan air. Tetapi karena emosinya sudah di puncak terhadap bangsa Israel. Kenapa emosi? Karena dia baru kehilangan kakaknya. Kakaknya Musa baru meninggal, tapi disungut-sunguti. Coba bayangin, kalau ada sesuatu yang kita perlukan terhadap seseorang lagi berduka, tapi kita kejar terus. Mananya Pak? Tanda tanganilah Pak. Kita mungkin dimaki-maki. Saya pernah bertemu dengan seseorang minta doa. Pak, kenapa? Saya sepertinya tidak akan wisuda tahun ini. Lah kenapa? Kenapa menyerah? Saya katakan, menyerahlah Pak. Karena dosen satu-satunya yang harus menandatangani supaya saya bisa meja hijau tidak ditandatangani. Kenapa tidak ditandatangani? Anaknya baru meninggal anaknya. Terus saya telepon, Pak, kapan bisa ketemu? Langsung saya dimaki-maki. Dan dia udah ngomong tidak mau menandatangani. Saya ingat Musa juga seperti itu. Lalu saya katakan, udah berdoa minta ampun sama Tuhan. Dia minta ampun, berdoa, dan puji Tuhan diluluhkan hati dosennya, ditandatangani. Jadi juga tahun itu. Tapi perhatikan sama Musa. Musa hanya melakukan satu ketidaktaatan. Tuhan berfirman, ngomong sama batu itu, perkatakan batu itu untuk mengeluarkan air. Tapi karena Musa emosi, dia nggak ngomong, dia pukulnya batu itu. Puk! Dia pukul. Airnya keluar. Ini sudah saya terangkan. Hasil
belum tentu itu memastikan bahwa Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan berbicara supaya dia ngomong sama batu, tapi dia pukul, hasilnya sama-sama keluar. Tapi perhatikan, hasil tidak menentukan engkau berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Hanya karena ketidaktaatan itu, apa yang terjadi? Musa tidak masuk tanah perjanjian. Saul, Tuhan suruh habisi semua bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Semuanya harus dibasmi, semuanya harus dihancurkan, termasuk ternaknya. Tapi pikiran Saul baik. Perhatikan, pikiran yang baik belum tentu benar. Ini harus belajar, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan menginginkan kita punya pemikiran yang benar, bukan pemikiran yang baik. Amin. 1 Samuel 15:22 yang terakhir. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan berkenan kepada persembahanmu. Yes. Tuhan berkenan kepada apa yang kau berikan. Ya. Tuhan berkenan atas pelayanmu. Yes. Tuhan berkenan. Tapi perhatikan, Tuhan berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sama. Sesungguhnya 1, 2, 3 ya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Tahu enggak, lemak domba jantan itu persembahan terbaik pada zamannya. Karena di zaman Yesus itu enggak ada lagi. Itu di zaman sebelum Yesus. Tapi perhatikan, Tuhan ngomong begini. Saul ketika membunuh semua orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, musuh-musuhnya, semua binatang juga harus dibunuh. Tapi Saul tidak taat. Tidak taat karena berpikir baik. Perhatikan, ini yang harus kita pelajari. Tidak taat karena berpikir baik. Kebaikan juga bisa membuatmu tidak taat. Tapi itu menurut versi kita. Menurut versi kita itu baik, tapi menurut versi Tuhan bisa itu sesuatu pelanggaran. Makanya harus standar Alkitab, jangan standar yang lain. Tuhan berkata melalui Samuel, mendengarkan, atau dalam terjemahan lain dikatakan seperti ini, ketaatan lebih baik dari persembahan, dari korban. Kenapa banyak orang sudah berkorban untuk rumah Tuhan, tapi seolah-olah tidak ditolong Tuhan? Sudah banyak memberi, tetapi tidak ditolong Tuhan. Bisa jadi dia memberi, bisa jadi dia berkorban, tapi tidak taat bagi kemuliaan nama Tuhan. Inti dari segalanya adalah ketaatan. Bagaimana engkau bisa taat kepada Tuhan? Bagaimana engkau bisa taat menjaga hubunganmu dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu? Amin. Sama-sama katakan, saya mau taat. Yakin dalam nama Yesus. Amin. 1, 2, 3, saya mau taat. Saya mau taat. Saya undang pemain musiknya. Kita mau bernyanyi. Kita harus belajar, Bapak Ibu Saudaraku, untuk taat. Jadi ada 3 yang membuat kita tidak bisa ditelan oleh iblis. Yang pertama tadi, sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua, masih bagian dari sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua, memperhatikan hari perhentian. Jangan sepelekan hari perhentian. Jangan sepelekan hari Minggu. Sekali lagi saya katakan, jangan sepelekan hari Minggu. Kalau engkau mau jalan-jalan, boleh jalan-jalan. Gak ada yang salah dengan jalan-jalan. Gak ada yang salah dengan healing. Tapi utamakan Tuhan. Kalau engkau punya kerjaan, punya bisnis, gak ada yang salah. Tapi utamakan Tuhan. Utamakan hari perhentian di dalam hidupmu. Dan yang ketiga, ketaatan lebih baik daripada korban, daripada persembahan. Makanya banyak orang kecewa kan?
Udah ku beri Tuhan, udah memberi, udah berpuasa. Puasa itu korban, korban kepada Tuhan. 2 semalaman itu korban kepada Tuhan. Ucapan syukur itu memberi korban, ya, memberi persembahan. Lalu kita bertanya, kenapa nggak diubahkan? Berarti ada satu lagi, ketaatan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.